Siap. Wah, udah cakep banget nih obrolan kita nih, udah mendalam nih. Nah, buat teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silakan kita beri kesempatan. Jadi gini, dari teman-teman yang semua yang hadir, ini ada satu yang raise hand. Halo. Halo Mas Yusril, gimana Mas? Halo. Wah, Yusril. Halo, Yusril. Halo semuanya. Halo. Malam. Ya, jadi sebenarnya perkenalkan sama saya. Waduh, nggak kalah. Ada background itu. Backgroundnya Nggak mau Di kalah. laut. Bisa kangen banget kalau. Jadi yang mau tanyain itu gimana sih regulasi hukum di Indonesia ini tentang motor custom itu sendiri? Karena mengingat dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan itu udah banyak peraturan tentang kelayakan uji motor, habis itu tentang merubah sasis dan kawan-kawannya. Itu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Jadi gimana? Mau siapa dulu yang kasih jawaban? Yang udah lulus sih Mas Anka sih. Kalau masalah begini sih Mas Anka. Mas Anka dulu ya, bener deh. Mas Anka udah paling bener nih. Udah paling bener. Paling bener nih. Udah ngalamin semuanya soalnya. Aku ngalamin dari bikin sampai ke tilang ya. Al pandaan, Le. Jadi motor custom sih ini gimana nih pertanyaan yang kayak ini keinget lah gitu pertanyaan dari wartawan tuh kayak gitu. Pengalaman pribadi aja Mas, pengalaman pribadi. Pribadi aja udah pengalaman pribadi. Tadi aja ya. Intinya sih ditetapin aja ya, kalau aturan memang masih di gray area ya. Kita juga sampai detik ini juga memperjuangkan itu masih mungkin proposal udah nyampe di sana cuman belum di-approve. Jadi balik lagi ke kitanya aja. Ini motor custom untuk show atau memang untuk harian? Kalau show bebas sebenarnya tanpa harus ada plat nomor, mau tanpa ada, karena memang buat show. Tapi kalau yang buat harian, ya balik lagi ya, kalau ini karena aku pribadi suka motor custom ya udah buat aja, yang penting jalan kasih tanda gitu, mau pakai kaki kayak mau pakai tangan kayak atau gini-gini doang ya. Yang penting kasih tanda, nggak bikin kerusuhan, yang belakang tahu kita mau belok. Udah sih, itu sih sebatas itu. Kalau memang nanti ketilang, note, jangan lari. Emang sempat lari ya? Emang sempat lari Mas Anka? Emang sempat lari nih? Oh enggak. Aku manut. Jadi di stop berhenti. Oh, teman-temannya yang nggak lari yang viral di video itu teman-temannya Mas Anka ya? Main ke Mas Haris tuh. Oh, ditinggal Mas? Hah? Ditinggal, Mas Anka ditinggal. Karena sih lebih ke apes ya. Jadi memang udah berhenti aja gitu. Nikmatin aja berarti ya. Jadi masih belum ada aturan yang jelas juga. Kalau buat kita pribadi, kalau mau berekspresi, ekspresi aja. Yang penting nggak ngerugiin orang lain. Gitu. Termasuk belok, kasih tanda yang benar dari jauh gitu, nggak tahu-tahu belok. Itu aja sih menurutku. Nah, ini buat nambahin aja ya. Di modifikasi itu semua yang aturan lalu lintas itu ada. Seperti plat nomor, plat nomor, sein, lampu itu harus ada. Nah, permasalahannya kan kalau modifikasi custom itu kan dia harus artinya dia merubah dari yang bentuknya standar jadi tidak standar. Nah, kalau di aturan di Perhubnya Departemen Perhubungan itu dia harus melapor ke Departemen Perhubungan untuk diuji layak lagi. Karena dia merubah kan. Nah, itu aturan dari Departemen Perhubungan. Nah, yang jadi permasalahan anak custom itu kan malas ya. Nah, tapi selama kelengkapan itunya ada semua, sebetulnya sih nggak ada masalah. Seperti kata Mas Anka, ketika di stop pakai motor, paling yang ditanya plat nomornya ada nggak? Nah, nggak ada, tilang. Yang ditilang itu bukan motornya, sebenarnya plat nomornya nggak ada. Tapi kalau plat nomornya ada, seingat saya sih nggak ditilang sama polisi. Mudah-mudahan ya sih. Bukan saya nganjur ini, tapi mudah-mudahan ditilang. Ditahan. Tapi seingat saya pernah dengar bocoran nih,
ini kata polisi nih, tapi saya unofficial. Sebetulnya polisi itu paling malas nangkep motor custom. Kenapa tuh, Bang? Ribet, dibawa juga susah. Nah, ini orang juga belum tentu semua suka. Dia lebih senang bawanya tuh motor yang standar. Artinya kalau standar tuh artinya pasti orang ini akan ngambil lagi, pasti akan diurus. Tapi kalau motor custom belum tentu. Kalau orangnya kesel kan mungkin udah motor tinggal aja. Udah, terus jadi apa di kantor polisi kan gitu. Itu aja sih. Yang saya tahu ya, dapat bocorannya begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya? Ya, yang berikutnya dari Alif. Aku mau tanya, buat teman-teman semua nih, gimana sih caranya untuk tetap berpikiran positif selama pandemi ini berlangsung? Kan lebih sering di rumah, terus bagaimana sih? Kan kadang kalau di rumah itu pikiran kita jadi labil gitu, negatif, positif, negatif, positif. Kadang kita kayak ngerasa paranoid, aku tiba-tiba sesak nafas ya, padahal enggak, itu cuma paranoid doang lah, gara-gara kemakan-makan berita lah. Cara teman-teman sendiri ini bagaimana untuk nanggepi berpikiran positif ini sendiri. Terus yang kedua, bagaimana plan ke depan setelah pandemi ini berlangsung? Apakah itu acara-acara yang sudah diagendakan akan tetap jalan atau enggak? Atau tahun ini break dulu, lanjut tahun depan, atau gimana? Oke. Coba Mas Omar aja deh kali ini yang lebih religius nih. Nyapu. Saranku sih nyapu sih. Jadi nyapu sih Mas, maksudnya bukan nyapu ya, maksudnya gimana ya? Ini lucu sih. Jadi pertanyaannya apa yang pertama? Gimana caranya biar pikir positif mulu ya? Iya. Kan kita nganggur nih di rumah terus nih. Kalau boleh tahu Mas, umurnya berapa ya Mas ya? Umurnya berapa ya? 20-an lah. 23. Udah 30? Udah 30? Belum. Berarti 23. Kelahiran 23. Berarti kelahiran 90 ya? 90-an benar. Nah, jadi gue nggak tahu ya di rumah-rumah lain, cuman kalau di Jakarta nih anak-anak yang kelahiran 90 banyak yang nggak ngalamin kayak nyuci piring atau nyapu atau ngepel gitu. Jadi kayak antara udah dikerjain sama misalnya orang tua atau ya kan, ngerti gak sih maksudnya? Terbiasa gitu. Cuman pas lagi kayak gini nih, gue akhirnya nemuin betapa indahnya melakukan kegiatan. Rokok lagi kan tuh, udah maksimal banget, selalu stres gitu. Jadi kayak dengan kita nyapu nih ya, atau nyuci piring, itu tuh kayak lebih dari itu sebenarnya dampaknya. Contohnya kayak nyapu nih, kita nyapu kan emang kayak gerakannya gitu-gitu doang ya. Cuman itu sebenarnya kayak kita membersihkan hati kita juga, gitu sih. Nah, good. Filosofinya mantep. Kayak gini nih, kita nyuci piring ya, kita putar, kita rasain piringnya bersih, hati kita juga jadi bersih. Itu kayak emang secara nggak langsung, tapi melalui kegiatan-kegiatan gitu, itu gue jadi ngerasa selamat gitu loh. Ngerti nggak? Gue ngerasa pikiran gue udah nggak ada negatif-negatifnya lagi gitu. Gue mikir, pas gue kayak misalnya gini deh, nyiapin, gue suka ngejus di rumah, terus gue ngebersihin tempat buat ngebersihin gelasnya gitu ya, misalnya di situ gue beneran ada di momen itu juga, ngerti nggak? Gue nggak mikirin kemarin bisa seru-seruan, atau gue nggak mikirin besok apa kabar dunia gitu, masa depan. Cuman gue beneran nikmatin yang ada di detik ini aja sekarang, dan itu penting banget. Ngerti ya? Karena kalau misalnya lo khawatir, berarti antara pikiran lo lagi ada di hari esok atau di hari kemarin, makanya lo suka sesak jadinya gitu. Cuman kalau misalnya lo beneran bisa bener-bener nikmatin nih detik ini juga, ya lo kayak lagi ngerokok, lo nikmatin. Betapa indah ya masih bisa ngerokok. Paru-parunya masih sehat, ya. Itu jadi kayak, yang penting itu sih, yang penting ya kalau misalnya kayak Mas Haris akhirnya menghabiskan hari-harinya bersama teman-teman di Surabaya untuk membantu yang membutuhkan, ya kan, ada orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung keadaannya dibanding kita gitu. Maksudnya akhirnya bisa berkaca lagi kan, ternyata pas kita nolongin yang di jalan gitu ya, kayak kemarin gue keluar jam ini
gue kemarin keluar jam 1 pagi, jam 11 malam, di Jakarta tuh udah kayak jam 3 pagi, bahkan lebih sepi lagi. Itu yang beneran yang tinggal di jalan ya orang-orang yang, orang-orang yang pemulung, orang-orangnya apa, di situ gue langsung kayak, oh iya ya ternyata di balik ini semua masih banyak yang jauh lebih, ngerti nggak? Yang tidak beruntung lagi, dan emang cara-cara kayak Mas Haris itu, kayak orang teman-teman di Surabaya yang akhirnya emang terjun langsung, biarpun emang keselamatan nomor satu ya, maksudnya kita tetap kalau diperhatiin Surabaya tetap nomor satu tuh menggunakan APD dan akhirnya dibagi jadi tim-tim gitu ya. Cuman ya itu maksudnya kalau misalnya lu udah mulai worries gitu, lu udah mulai pas sesak napas, lu mendingan berhenti dulu deh baca beritanya, putusin dulu internetnya gitu ya, ngerti gak sih? Karena kayak emang di generasi-generasi kita nih yang emang sensitif banget sama, ya maksudnya kita udah lahir. Ini mungkin pandemi maksudnya ini keadaan pertama, maksudnya gue sempat ngalamin dulu yang mirip-mirip kayak gini tuh krisis moneter tahun 97-98, yang which is itu ngeri banget. Cuman zaman itu kan cuman ada media masanya cuman koran, sama televisi, sama radio kan. Cuman kalau sekarang tuh udah beda banget kan. Maksudnya kayak, ini udah ada internet, lu handphone aja udah bukan handphone doang, bukan buat nelpon doang, udah ada browser ya buat baca berita, udah ada Instagram terus udah ada Twitter yang beritanya lebih ngeri-ngeri lagi gitu. Jadi kayak emang lawan terbesarnya ya itu informasi negatif yang masuk, yang akhirnya jadi yang awalnya cuma psikis lo doang yang kena, akhirnya fisik lo juga bisa kena gitu ya, kayak sesak napas, psikosomatis kan itu sebenarnya bukan penyakit yang sesungguhnya, mungkin itu cuma ketakutan dan akhirnya paranoid aja. Jadi kayak itu sih pintar-pintar ngejemur matahari, kena matahari pas jam-jam 10 gitu, atau dari pagi lu udah mulai, maksudnya jangan diem di kamar aja sih, yang penting itu sih. Atau kalau ya lu di kamar doang, ya lu nyapu gitu, rapiin tempat tidur, itu beneran ya, itu kayak menurut gue itu nomor satu sih, bersih-bersih sih. Ya kayak orang Jepang kan postingannya si Moon Ice juga gitu kan, clean is number one gitu. Pas lagi kayak gini, kita tutup tokonya di Jepang, cuman kita tetap bersih-bersih, because clean is number one gitu. Karena pas tempat environment tinggal lo bersih gitu ya, akhirnya pikiran lo juga ke bawah bersih. Gitu loh. Akhirnya lo udah nggak mikirin lagi tuh yang negatif-negatif gitu. Ya kan? Beda kan bengkel bersih sama bengkel yang berantakan gitu. Ya kan, bengkel bersih akhirnya kita lebih produktif, jadi cari jalan keluarnya. Gitu sih, hal-hal kayak gitu sih. Kayaknya nyindir bengkel gue nih. Enggak. Bengkel kupon. Terus apa satu lagi apa tadi pertanyaan Mas? Jadi pertanyaan satu lagi apa itu ya? Abis ini satu ya? lagi itu untuk event-event di tahun ini apa di di keep dulu atau tetap jalan ya, atau dilanjutin tahun depan? Oke. Apa tahun ini benar-benar break gitu loh? Iya, benar. Oke. Kita tanya sama Mas Haris dulu nih. Mas Haris, jadi gimana Mas Haris tuh jawabannya Mas Haris? Itu jawabnya simpel aja sih, kita belum ada yang tahu. Jadi pandemik ini selesainya kapan kita juga nggak tahu. Yang jelas kita lakuin aja dulu apa yang kita bisa sekarang. Ya. Gitu aja sih. Oke, siap. Betul. Berhubung ini kita waktu sudah habis. Wah, habis. Bilang dong kalau habis. Aduh. Kan gue udah baru bilang nih Om. Oh ya, oke, siap. Ya, nasib bikers dilarang riding. Closing statementnya dari Om Manas, terus Om Haris, Om Anka, sama Om Danang. Gimana tuh? Buat closingnya aja, jadi kesimpulannya aja lah kira-kira. Gitu ya, oke. Kesimpulannya adalah kita ini kan dampaknya untuk orang banyak ya. Jadi kita tidak bisa memilih kita ada di posisi aman atau enggak. Yang jelas jadi berguna itu pilihan. Gitu aja sih. Yang penting berguna buat orang lain ya. Iya, benar. Oke, siap. Terus Mas Anka? Paling ada sedikit tanggapan dari pertanyaan Alif tadi, nyambung nih sampai ke closing statement. Jadi menurutku memang ini hal negatif yang perlu kita kontrol ya. Jadi banyak berita yang memang kita belum tahu kepastiannya. Jadi memang harus kita close semua berita. Kalau aku hanya pagi aja baca berita sekitar 10 menit
kelar udah, habis itu nggak dipikirin lagi. Nah, karena ketidakpastian ini semua sih, menurutku memang akhirnya harus balik ke diri kita masing-masing ya. Ini di luar dari nasib bikers dilarang riding. Jadi sebenarnya semua nasib orang ini sama, mau bikers, mau siapapun itu semua harus di rumah. Dan pada akhirnya kita harus mengolah hal-hal positif kan. Jadi menurutku kita harus mengajak diri kita sendiri untuk lebih baik lagi. Jadi kita punya standar kita yang kemarin itu harus lebih baik di hari ini. Jadi kayak ya entah tadi entah mengelola kreativitas di diri kita sendiri. Jadi memang kita fokus ke diri kita sendiri untuk berbenah menjadi manusia yang sebenarnya entah buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Jadi standarnya itu dari kita aja. Jangan ngelihat, karena sekarang sering lihat IG kan, jadi ngelihat orang lain udah ngelakuin ini, udah bisa ini, kayak itu semua harus di close semua. Balik lagi ke kita, kemarin kita seperti apa, makin hari kita coba lebih berkembang. Jadi benchmark-nya dari kita sendiri. Jadi itu akan lebih rileks sih untuk menghadapin semua ini. Dan aku lebih ngelihat kayak anak, karena aku ngelihat anak-anak nih ya, kayaknya nggak pernah khawatir tuh. Jadi intinya dari kita sendiri, kekhawatiran itu yang bikin kita terlalu tenggelam sama hal-hal negatif. Jadi kita harus menyelesaikan kekhawatiran itu di per hari. Jadi kekhawatiran hari ini akan berbeda dengan kekhawatiran besok. Jadi nikmatin aja, dari kata Omar, tiap hari nikmatin aja, entah cuci piring, entah apapun. Jadi yang penting yang belum pernah kita lakuin, entah buat diri kita sendiri atau orang lain. Buat aku sih gitu. Panjang ya. Enggak. Oke, sekarang Mas Danang, gimana Mas Danang? Ya, paling yaitu mungkin bisa libur berapa jam nggak ngeliat HP atau nggak ngeliat berita, sama kayak Mas Anka tadi. Melakukan kegiatan di rumah aja sih, itu penting banget, kayak bersih-bersih juga tadi Mas Omar udah bilang. Bikin kita aman, tenang. Biar nggak kedoktrin terus berita-berita. Oke, sekarang buat terakhir Mas Omar berarti. Closing statement-nya, mumpung kita lagi mumpung kita lagi bisa ngobrol bareng nih, kumpul-kumpul, yuk kita sama-sama nyatuin hati dan pikiran buat bisa melalui hari-hari ke depan dengan ketenangan gitu. Maksudnya jangan terlalu menghabiskan waktu untuk ketakutan, karena kita bakal nyesel nanti gitu. Kita bakal keluar dari kejadian ini dengan penyesalan. Cuman bener kata Mas Anta, yuk kita sama-sama manfaatin momen ini buat beneran lihat ke dalam gitu, buat ngebangun. Akhirnya kita tahu kan kita tuh siapa sih sebenarnya gitu loh. Pas kita nggak bisa ketemu teman-teman, pas kita nggak bisa datang ke acara-acara motor, akhirnya kita beneran bisa ngobrol sama diri sendiri gitu loh. Kebutuhannya apa yang masalah yang bikin lo nggak bisa tidur tiap malam tuh apa. Di sini ini tuh momen terbaik buat kita menjadi orang yang lebih baik, benar kata Mas Anka. Itu sih yang penting. Jadi kayak yuk sama-sama kita besok bangun dengan semangat baru, kita beresin kamar kita beresin rumah kita ngobrol sama keluarga yang ada di rumah, kita yuk kita sama-sama genggam tangan, kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran buat berpikir positif sih. Dan menangkal semua yang negatif. Untuk sementara kita tangkal dulu deh yang bikin kita jadi down. Jangan terlalu pusing dengan segala ketakutan, karena yang tahu apa yang akan terjadi masa depan ya cuma yang negatif doang. Jadi kita nggak bakal ada yang gitu. Siap. Oke, itulah sebuah closing dari teman-teman ngobrol kita sekarang. Pada hari ini kesimpulannya adalah obrolan kita ini sangat positif, tidak ada negatif-negatifnya. Terbukti ternyata bikers itu tidak egois. Tidak ada yang obrolan tadi ngotot tetap mau riding, tidak ada. Jadi benar-benar paham melewati masalah ini dengan bersama-sama dengan kegiatan yang sangat-sangat positif. Karena dari tadi tidak ada kegiatan yang sangat negatif. Dari mulai yang kecil-kecil seperti yang motor yang dibersihin, yang tadinya nggak bersih jadi bersih. Dari perintilan yang kecil-kecil tadi nggak diperhatikan jadi diperhatikan. Lalu yang nggak pernah nyapu. Jadi pokoknya semuanya positif, tidak ada negatifnya. Semoga aja
obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya. Membawa positif yang lebih baik agar pandemik ini juga akan hilang dan kita habis ini juga bisa akan melakukan hobi-hobi kita yang sudah lama kita pengen tunggu-tunggu. Tapi ingat, tadi kata Mas Anka, jangan ugal-ugalan kalau kita pas sudah melewati masa ini. Nggak ugal-ugalan di ini ya, ingat ya, tidak ugal-ugalan di motor ya kalau dari kesimpulan ini ya. Motor itu hanya salah satu faktor, tapi jangan ugal-ugalan langsung kita makan yang ke restoran banyak-banyak, ke warung apa, semua itu juga sama aja. Ya, pokoknya jangan ugal-ugalan, kita tetap positif, artinya tetap normal, menjaga diri, mengukur diri, dan masih banyak orang yang lain yang susah, dan kita masih beruntung bisa seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di acara kita ini. Semoga apa yang tadi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman di acara berikutnya. Oke, semua bye-bye. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara Ngopi malam ini.